Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Febrianti, NIM 2020530164 dari kelas TI 2B, dosen pembimbing Bapak Muhammad Rizka, SST MKOM. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Manajemen Jaringan. Adapun pokok pembahasan, yang pertama ada SSH, yang kedua H-Access, dan yang terakhir adapter jaringan VirtualBox. Nah, masuk ke pokok pembahasan SSH. Sini apa sih pengertian SSH itu? Secure Shell atau SSH adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat secara remote atau dari jarak jauh melalui koneksi internet. Yang kedua ada fungsi SSH. Fungsi SSH adalah sebagai media transfer data aman dan terpercaya yang bisa digunakan secara remote atau dari jarak jauh. Selanjutnya ada manfaat SSH. Yang pertama, mengontrol server dengan lebih mudah dan bebas. Yang kedua, menghindari cybercrime. Yang ketiga, DNS dan IP spoofing. Yang keempat, keamanan yang terjamin. Selanjutnya, ada cara kerja SSH. Yang pertama, SSH client melakukan koneksi ke SSH server menggunakan port default 22. Yang kedua, jika SSH client dan SSH server menggunakan versi yang sama, koneksi akan sukses. Selanjutnya, SSH client meminta public key dan host key dari SSH server dan melakukan verifikasi. Yang keempat, jika kedua kunci yang digunakan sama, SSH client akan membentuk session key dan mengenkripsi kunci tersebut melalui public key milik SSH server. Yang kelima, kemudian SSH server akan mengenkripsi balik public key dengan milik SSH client untuk verifikasi. Dan yang keenam, user dari SSH client lalu harus melakukan autentikasi diri dengan cara memasukkan username dan password yang sudah ada. Selanjutnya ada jenis enkripsi SSH. Yang pertama ada enkripsi simetris, yaitu menggunakan satu secret key untuk mengenkripsi dan mendekripsi data dari klien dan juga host. Yang kedua, simetris enkripsi, yaitu menggunakan dua key terpisah untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data yang membentuk pasangan kunci public private key pair. Yang ketiga, hashing. Teknik transfer satu arah yang tidak bisa dideskripsi, penggunaannya untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui SSH tidak dimodifikasi oleh hacker dan pihak manapun. Selanjutnya yaitu ada install SSH server. Perintah untuk menginstal SSH di sini ada sudo apt install SSH. Lalu akan diminta untuk memasukkan password. Setelah itu tunggu sampai proses selesai. Selanjutnya ada untuk cek status server. Perintah untuk mengecek status SSH yaitu sudo service SSH status dan ini untuk mengecek apakah status SSH sudah aktif atau running. Selanjutnya ada SSH config. Perintah untuk SSH config yaitu sudo nano etc sshd_config. Selanjutnya ada cek IP guest, yaitu perintah untuk mengecek IP guest. Di sini menggunakan perintah IPA. Dan IP guest ini nanti akan kita ping melalui CMD. Nah, seperti ini. Ping IP guest ke CMD. Perintahnya itu kita ping dari CMD itu memakai IP dari guest dan kita lihat apakah sudah terhubung. Selanjutnya ada H-Access. Di sini pengertian atau definisi H-Access sendiri itu adalah sebuah hak yang diberikan pada seluruh user atau file untuk melakukan suatu akses. Jadi, H-Access dapat diatur sedemikian rupa supaya file atau direktori itu hanya bisa di-read, write, dan execute.
Linux menerapkan hak akses file yang sangat ketat. Setiap file akan diberi label atau file atribut yang menjabarkan hak akses untuk user dan grup terhadap file tersebut. Hanya user dan grup tertentu yang bisa membaca, memodifikasi, dan mengeksekusi file tersebut. Atribut ini sering disebut dengan file permission. Selanjutnya ada file permission. File permission sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada owner. Owner yaitu menjelaskan permission atau hak akses untuk owner atau pemilik file tersebut. Yang kedua, ada group yaitu menjelaskan permission atau hak akses untuk owner pemilik file tersebut. Yang ketiga, ada order atau work yaitu menentukan permission atau hak akses untuk semua user yang ada di sistem. Selanjutnya ada atribut hak akses atau RWX. Di sini itu yang pertama ada read. Read itu pada file biasa, ini berarti file dapat dibuka dan dibaca. Jika pada sebuah direktori, berarti readers bisa melihat isi direktori tersebut. Yang kedua ada write. Pada file biasa, ini berarti file dapat dimodifikasi atau menambah, mengubah, menghapus, mengubah nama file dalam direktori. Yang ketiga, ada execute. Pada file biasa, ini berarti readers bisa menjalankan file sebagai program atau shell script. Pada sebuah direktori, execute atau bisa disebut search bit memungkinkan readers untuk mengakses file dalam direktori, misalnya dengan perintah cd. Dan masuk ke pembahasan adapter jaringan VirtualBox. Di sini yaitu saya akan menjelaskan VirtualBox itu apa sih. Nah, VirtualBox itu yaitu solusi virtualisasi tangguh yang fleksibel dan menyediakan berbagai pengaturan jaringan. Setiap VM dapat menggunakan hingga 8 adapter jaringan virtual dan setiap adapter jaringan dapat ditiru sebagai model yang sesuai dari pengontrol antarmuka jaringan Intel dan AMD. Yang kedua, yaitu ada network adapter atau adaptor. Yaitu apa sih network adapter itu sendiri? Jadi network adapter itu sebuah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Yaitu sebuah network adapter bisa berupa kartu PCI ataupun terhubung dengan sebuah komputer secara eksternal melalui USB atau parallel port. Di sini ada jenis network adapter terbagi menjadi 3. Nah, di sini yang pertama ada NAT. Sebenarnya di jenis network adapter ini ada banyak sekali, tapi di sini yang sangat familiar atau sangat sering digunakan oleh pengguna itu yaitu hanya 3 ini. Ada NAT, bridge, dan host only. Yang pertama ada NAT. NAT itu apa sih? Nah, NAT itu jenis ini tuh sering digunakan apabila kita ingin mengkoneksikan langsung komputer guest ke internet. Dan yang kedua itu ada bridge. Apa sih bridge itu? Nah, bridge itu yaitu ini memungkinkan komputer guest menggunakan interface sungguhan yang ada pada komputer hostnya seperti LAN card dan WiFi. Dan yang ketiga ada yaitu host only. Nah, apakah host only itu? Di sini host only itu adalah jenis adapter ini bisa digunakan untuk menghubungkan komputer guest dengan komputer host.
Baiklah, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, eh, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.